Assalamualaikum sahabat experience. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pemilik salah satu toko ikan yang berada di Purwakarta, tepatnya di Desa Citalang, yaitu Bapak Wandi. Bapak Wandi ini telah sukses merintis usaha toko ikan hias dari hasil ternak ikan lohan. Pendapatan awal dari hasil ternak ikan lohan mencapai 16 juta per bulan. Sebelum ke wawancara, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan ikan lohan ini. Ikan lohan merupakan salah satu ikan primadona yang dijadikan sebagai ikan hias. Ikan lohan memiliki ciri-ciri khasnya, yaitu terdapat benjolan besar pada bagian kepalanya dan sering disebut ikan jenong. Untuk sebagian orang, ada yang percaya bahwa ikan ini dapat membawa keberuntungan bagi para pemiliknya. Terdapat banyak jenis ikan lohan, diantaranya ada cencu, kampa, dan SRD atau super red. Baik, langsung saja kita cari tahu bagaimana cerita awal dari usaha Pak Wandi ini. Salam juga. Bagaimana? Alhamdulillah baik. Untuk usaha ini sudah berapa lama? Berapa lama usaha ini? Kalau usaha ini sih udah 2 tahun. Dari tahun 2020. Ya. Alasan Bapak memulai usaha ini? Kalau pertama sih dari hobi, lebih ke hobi. Jadi usahanya. Ya. Untuk modal awal usaha ini berapa? Untuk modalnya karena dihitungnya dari hobi, dia memulai usaha jadi hobi, nggak bisa disebutin, nggak bisa nominalnya, karena berawal dari hobi. Bagaimana sih Pak kisah awalnya usaha ini? Awalnya kan pertama dari hobi ya, melihat ikan bagus gitu, pasti setiap orang yang melihat ikan pasti tertarik, punya warna, punya kelebihan yang lain gitu kan. Pasti setiap orang pasti tertarik dengan ikan ini. Jadi dengan mulai merintis terus menjalankan ya dari ikan lohan ini. Ya. Dalam berapa lama? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini, penghasilan ada dalam bon pembelian ya, setiap bulannya minimal sampai 15 juta, per bulannya 15 juta Dari toko ikan ya. dari toko ikan hias. Untuk menjalankan usaha ini sampai kapan? Bapak itu sendiri atau dibantu pegawai? Saya kan kalau buat merekrut karyawan kan pegawai harus kita menggaji ya. Kita karena keluarga ada di rumah, anak sudah gede, jadi yang saya tarik tuh keluarga dulu. Keluarga ditarik, istri juga sama ikut membantu usaha ini. Jadi keuntungannya bukan membayar orang, tapi masuk ke keluarga. Jadi Menghemat, pertama menghemat, kedua ya keuntungan, jadi nggak kemana-mana, keuntungan mutlak buat keluarga. toko ini tuh ikoniknya kan ikan lohan Ya, bisa diceritain cara budidaya ikan lohan sampai lainnya juga. kalau pemilihan untuk ikan lohan sih sederhana aja. Pertama tuh yang dilihat tuh warna sama ciri khas lohan ya. Jadi kepalanya bulat di atas, itu pemilihannya indukan yang saya pilih. Jadi pertama warna, kedua bulatan di kepalanya itu yang menjadi bahan indukan. Kedua, untuk betina bisa digabung, bisa mencari betina yang sederhana. Karena apa? 80% warna milik jantan. Jadi walaupun misalkan betinanya polos, insya Allah kedepannya gen jantan yang akan menurun ke anakannya. Pertama dari mulai ngebreed, terus
prosesnya ya antara 1 hari sampai 7 hari, dimana dilihat situasi jantannya. Kalau jantan punya sifat predatornya lebih ganas, mungkin lebih lama waktu sampai 7 hari di breed di dalam akuarium disekap. Jadi nggak memakan akuarium yang gede, cukup dengan akuarium ukuran 50-30 udah bisa buat breed ya, 50-30. Jadi kalau misalkan sifat jantannya predatornya lebih ganas, ya berarti lebih lama buat breed. Setelah penjajakan selama 7 hari antara betina dan jantannya, ikan akan menyesuaikan. Jantan akan kelihatan siap untuk kawin tuh karena alat kelaminnya keluar. Begitu juga betina, dia siap kawin tuh karena betinanya udah keluar. Itu hasil pemberidan. Jadi hasil pemberidan seminggu dia benar-benar birahi, kalau bahasa kitanya. Jantannya juga birahi, betina birahi, baru disatuin. Setelah disatuin, dikasih media, dikasih alat, aerator, pemanas juga. Jadi selama 2 hari, kalau misalkan jantan udah birahi, betina udah birahi, terjadi pembuahan. Si betina bertelur di dalam tembikar, apa di dalam kaca, biasanya piring biasanya, tapi dari tanah. Jadi si betina bertelur di sana. Kunci dari pembuahan tuh kalau ikan lohan tuh 1x24 jam. Bila mana betina bertelur jam 5 sore, jam 5 sore depan itu harus diangkat dua-duanya. Jadi si telur itu sudah 100% dibuahi. Karena melebihi 24 jam si jantan akan memakan telur betina. Jadi setelah 24 jam diangkat semuanya, betina diangkat, jantan diangkat, tinggalan telur ya, telur yang sudah dibuahi, dikasih aerator, dikasih pemanas. Itu selama 2 hari. Kalau misalkan jantannya bagus, membuahinya bagus, 80-90% menetas. Tapi kalau misalkan jantannya kurang membuahinya, itu minimal 40% kita udah dapat ikan. Kita bisa mengasih makanan tuh yang alami, kayak cacing sutra, kayak putih, setelah umur 2 minggu. Jadi di Indonesia, terutama di negara tropis, bisa didapat kayak kutu air, makanan yang alami, cacing sutra. Kalau kita misalkan membekukan cacing sutra di freezer bisa. Jadi pembeli itu ada yang udah tahu kualitas ini, ya, kualitas ikan. Jadi pembeli yang tahu kualitas itu adanya indukan. Jadi orang mau beli burayakan lohan, anakan lohan itu dari indukan. Kalau dia misalkan melihat indukannya menarik, otomatis anaknya pun laris. Selain breed lohan, apa lo breed ikan apa? Banyak sih. Kalau yang lohan udah kita berhasil terus berjalan berkembang, alhamdulillah bisa mengembangkan ikan cupang, ikan gapi, ikan moli, itu udah bisa dikembangbiakkan. Tapi yang sampai sekarang itu lakukan atau karena gini, keuntungan buat ngebreed lohan, alhamdulillah keuntungannya lebih besar dari ikan yang lain. Jadi contoh misalkan bisa adanya punya kios akuarium karena ngebreed lohan, satu ngebreed bandeng ekor udah bisa punya modal keuntungan sampai 16 juta.
satu ngebreed ya, satu kali ikan lohan kita punya keuntungan 16 juta Kita orang itu kurang lebih 3 bulan. Rencananya kedepannya mau beli karena kan sekarang itu lagi punya ikan cana. Kalau untuk sekarang sih kalau gini, kalau cana kayak gitu kan kayak cupang ada naik turunnya prosesnya. Jadi setiap dia booming sekaligus otomatis hilangnya itu juga sekaligus. Kayak cana booming kayak gini kan kemungkinan kedepannya orang pasti larinya yang ikan semula. Jadi cuma karena perkembangan, karena boomingnya orang mencari, banyak yang nyari, tapi misalkan suatu saat kalau udah mentok balik lagi ke ikan biasa. Jadi ada yang bilang kalau misalnya cepat naik itu cepat turunnya juga. Iya. Kalau misalkan boomingnya lebih cepat, turunnya juga lebih cepat. Itu logika ya. Tapi lohan, walaupun misalkan orang lain bilang mau kayak gimana, tetap saya pembeli lohan, petani lohan, alhamdulillah bisa keuntungan bersih dari lohan. Jadi setiap lohan terjual berarti keuntungan mutlak. Ya kalau udah kan alam itu kayak Stabil, ya stabil. dan sebenarnya pun makan sama gitu ya. Lohan sama arwana sih walaupun misalkan di samping lohan sama arwana tuh ikan lain bermunculan, beragam bermunculan, tetap ujung-ujungnya kalau mentok ikan itu sampai batasnya tetap kalinya ke dua ikan itu. Dia dia arwana, orang pencinta. Nah, beda-beda ini ya. Lohan kalau misalkan sekarang booming cana tuh khusus misalkan dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Tapi orang dewasa sampai tua nggak mau cana. Kalau orang tua dewasa ke tua tuh larinya ke arwana, lohan. Kalau lohan sendiri ngekipnya gampang atau susah? Kalau pemilihan lohan sih gampang. Kalau ngerawatnya itu gimana? Kan kalau kalau ngerawat sih lohan justru kalau saya amati ya dari pelanggan ya, terutama dari pelanggan, lohan lebih sulit dikembangbiakan, dipeliharanya lebih sulit. Pertama gini, karena kadar air berbeda, lohan akan beda juga. Airnya misalkan suhunya turun, lohan juga beda. Jadi lohan bisa menyesuaikan dengan suhu panas. Nah, pakai heater ya. Dibantu dengan adanya lohan, setiap lohan tuh wajib pakai heater. Karena gini, walaupun cuaca kayak gimana, lohan harus punya heater. Iya, orang nggak bisa melihara lohan tanpa heater. Jadi walaupun misalkan kita oke lah, misalkan udah mahir dalam memelihara lohan, tetap heater harus memegang. itu termasuk kendala susahnya merawat ikan. Iya, makanya kenapa yang jadi patokannya, pertama kalau susah merawatnya itu harga jualnya juga akan tinggi. Beda lagi kalau misalkan ikan yang gampang dikembangbiakan, harganya pasti murah. Itu logika. Jadi kalau ikan susah diternak, susah dipelihara, itu pasti ikan itu harga jualnya lebih tinggi. Itu kan salah satu faktor turun naiknya tren ikan.
kalau misalnya lagi naik tuh karena belum banyak yang bisa memberikan. Ya. Jadi kalau misalnya turun tuh ya karena udah banyak yang bisa memberikan. Nah, gitu. Jadi isi ikan akan harganya akan naik kalau susah di ternak, susah dibudidaya. Tapi ikan juga akan turun bila semua bisa membudidaya. Contoh yang logika yang paling dasar aja, ikan gapi, nggak susah perawatan, nggak susah pemeliharaan bibit, asal disatuin udah jadi, dibiarkan kasih makan udah selesai, udah bisa dijual. Tapi dengan harga paling dasar. Makanya kalau misalkan pemilihan utama adalah warna, daya tariknya warna. Sebagus apapun jenis ikan, kalau warnanya tidak menarik, insya Allah akan turun kualitasnya. Untuk terakhir Pak, ada saran Pak untuk calon wirausaha? Kalau untuk calon untuk wirausaha sih, sarannya gini, apapun usahanya, kita beranjak dari apapun, jangan pernah malu, harus punya keberanian. Punya keberanian, walaupun misalkan kitanya skill, nggak bisa ya, nggak jalan. Keberanian itu gini, apapun dijalankan, insya Allah kalau misalkan suatu saat akan ketemu yang cocoknya. Juga membiarkan ikannya aneka ragam, tapi yang cocok buat penghasilan banyak olahan. Untuk wirausaha, apapun usahanya, keberanian. Kita jangan malu memulai usaha. Jangan misalkan kita usaha kotor terus nggak mau, ibarat kata diremehkan orang, nggak apa-apa. Kalau misalkan keluarga nggak mendukung, terutama keluarga yang usaha, kalau keluarga nggak mendukung kan nggak jalan biasanya. Tapi itu tantangan, harus punya tantangan, keberanian di situ. Orang misalkan nggak mendukung kita, tapi kita dalam diri kita punya semangat, punya keberanian, punya prediksi, saya bisa, insya Allah kedepannya akan berhasil. Jadi yang penting itu harus ada keberanian untuk memulai. Nah, keberanian untuk memulai apapun usahanya, dari mulai yang kotor, yang misalkan sampai yang kata orang lain nggak dilirik sama orang, ternyata itu buat usaha. Contoh yang paling kotor dalam sampah, kita sering jangankan memegang, melihatnya sampah aja udah jijik. Tapi kenapa banyak bos-bos yang berhasil dari sampah? Jadi kita jangan berpikiran rendah, ini usaha yang kotor. Yang penting kita menjalankan